saya ritual itu kan saya nyilai tangan biasa, dari darah yang saya tampung itu kan dibikin simbol pentagram sama bintang Daud terbalik. Wahai Ifrit, maka bantulah kami, dan aku sudah tidak menyembah kepada Tuhanku lagi. Di situ saya makin kaya Bang Ale. Penghasilan masih naik. Ketika saya jualan obat itu penghasilannya 6 juta atau 8 juta tuh. Saya jadi bandar waktu itu. Itu gila Bang Ariel itu. Gilanya apa? Saya disuruh untuk makan janin Bang Ariel. Makan janin itu saya harus wajib menyediakan tumbal 2 janin tiap bulan. Udah Tony lu makan. Rasanya gak enak. Dari kepala sampai kaki utuh saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya. Bang Tony, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Sama-sama. Nah, jadi Bang Tony ini dari mana nih kalau boleh Dari tahu? Cibinong, Bogor. Dari Cibinong ya. Oke. Nah, jadi Bang Tony ini punya pengalaman mistis yang berhubungan dengan satanik seperti itu. Ini boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya Bang, seperti apa? Oke. Pada waktu itu saya terjebak dalam dunia yang buruk, yaitu satanik, yang dimana saya diwajibkan menumbalkan 2 janin setiap bulan dan saya harus makan itu. Oh, serem banget. Alhamdulillah. Oke. Bang Tony, disimpan dulu kalau gitu ceritanya ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Tony menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Oke, Bang Tony udah siap ya buat cerita ya. Nanti kalau misalkan Bang Tony haus, Bang Tony silahkan diminum aja minuman yang sudah kita sediakan. Itu pemanisnya udah kita pakai madu TJ ya, madu murni, madu sehat, alami, kualitasnya terjamin juga. Baik. Ya, udah pernah minum madu TJ, Bang? Alhamdulillah, seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali ya. Nah, sama nih. Saya juga nih. Biasanya kalau banyak ngomong di podcast itu kan tenggorokan jadi kering, serak gitu. Nah, biasanya saya itu langsung minum madu TJ. Jadi langsung hilang serak-seraknya gitu. Langsung nyes. Karena gitu ya. madu TJ itu jelas asalnya, jelas kualitasnya Bang. Ya. Oke. Nanti ada buat Bang Tony kita kasih madu TJ juga ya, oleh-oleh dari kita. Terima kasih. Oke. Buat teman-teman juga nih ya, kalau mau madu TJ langsung aja check out di keranjang yang ada di bawah. Oke, Bang Tony ya, kalau udah siap, Insya Allah. silahkan. Seperti apa ceritanya? Jadi gini Bang Ale, ini flashback ke waktu saya lahir dulu ya. Saya dulu itu kan lahir prematur 6 bulan. Yang dimana keadaan saya itu kan gak sama kayak orang yang normal tuh. Ketika saya lahir prematur 6 bulan itu kan saya pernah sakit panas sampai step. Namanya orang zaman dulu kan langsung disuntik ya. Jadi kan saya kena polio. Oke. Jadi kaki saya kecil. Nah, dari kejadian saya kena polio itu, saya jadi kena bully nih waktu kecil. Sering dibully karena keadaan fisik saya nggak sama kayak yang lain.
Ada kata-kata yang sampai sekarang saya ingat banget. Kamu tuh jadi orang nggak ada gunanya sih, nggak bisa ngapa-ngapain, mending mati aja gitu. Nah dari situ saya sakit hati tuh. Bulian itu berlangsung dari saya SD sampai SMA. Ringkas cerita, saya SMA tahun 2008, saya ketemulah sama perempuan. Oke. Sebut aja namanya itu Sekar ya. Ini nama saya udah samarin semua. Saya suka sama dia adalah teman satu sekolah tapi beda kelas. Dia B, saya A gitu. Saya naksir kan, saya nanya nih sama dia. Langsung, Sekar, gimana nih? Aku pengen jadi pacar kamu, boleh nggak? Oh boleh, tapi kamu harus jadi ahli ibadah dulu. Kebetulan dia anak ustadz. Oke. Ringkas cerita, saya di situ belajar ngaji, belajar sholat, semua saya pelajarin. Cuma karena pengen dapetin satu cewek. Selesai di situ, setelah perpisahan sekolah tahun 2011, saya nggak ketemu lagi tuh sama dia tuh. 2 tahun setelahnya, tahun 2013 saya ketemu lagi di pasar ketika saya jualan. Disclaimer dulu ya, tahun 2013 itu saya jualan rokok, pulsa, sama minuman dingin. Nah kebetulan dia beli minuman di tempat saya jualan. Ketemulah kita, komunikasi itu berlanjut. Saya minta nomor HP waktu itu. Kalau nggak salah udah ada WhatsApp deh, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ini. Minta nomor HP, saya chatting dia, saya langsung datengin orang tuanya untuk ngelamar. Diterima, tapi dites dulu bang, tes ngaji tuh. Oke. Saya bisa, keterima, ya udah. Ringkas cerita, berjalan hubungan itu 3 tahun. Di tahun 2016, tepatnya tanggal 18 Oktober tuh 2016, si Sekar nih kecelakaan tabrak lari. Meninggal dia di tempat. Nah, itu tuh di situ yang bikin saya dendam tuh di situ. Saya cari orangnya. Saya pukulin dia. Bekas lukanya masih ada di kaki. Karena kan saya ngejar orangnya pakai motor roda 3 kala itu ya. Oke. Sambil merangkak juga, jadi kaki saya luka gitu. Saya dapet dia, saya pukulin dia, udah selesai. Saya ke pemakaman. Selang 40 hari saya galau kan. Teman saya nih, si Jono lah, sebut aja Jono, nawarin ke saya, nih Tony, lu mau nggak pacar lu hidup lagi? Kata dia gitu. Gimana maksudnya? Iya, pacar lu bisa hidup lagi, tapi lu ikut sama gua gitu. Nah waktu itu kan saya masih galau kan, nggak mikir panjang, ya udah saya ikut aja. Oh ini tempatnya di suatu daerah di Jawa Timur ya. Maaf saya nggak bisa nyebutin di sini. Ringkas cerita, saya ikut dia. Saya dibawa ke suatu bangunan tua, rumah tua yang udah terbengkalai, yang udah hancur. Di situ saya ketemu tuh sama member lah, ibaratnya anggota. Waktu itu masih ada 13 atau 15 orang. Saya langsung dikasih baju, dikasih jubah tuh kayak malaikat pencabut nyawa. Oke. Disuruh pakai tuh. Waktu itu saya nggak langsung disuruh ritual, tapi dikenalin dulu. Ini namanya kita organisasi satanik, organisasi bawah tanah, yang gimana kita itu tidak memuja Tuhan, tapi malah menghujat dia, gitu. Oh, belak-belakan dia memperkenalkan dirinya. Terus tugas gua ngapain sama si Jono ini kan? Udah lu lihat aja kita ritual. Ntar gue ajarin, kata dia gitu. Ringkas cerita, saya lihat itu gila Bang Ariel ritualnya. Gilanya apa? Saya disuruh untuk makan janin Bang Ariel. Makan janin itu saya harus wajib menyediakan tumbal 2 janin tiap bulan. Supaya apa? Ilmu saya nih meningkat. Maksudnya ilmu tuh kan saya sering dihina cewek ya. Sempet ya maaf diludahin juga sama cewek karena fisik saya kan tidak sempurna gitu ya. Jadi karena saya dendam waktu itu sama cewek dan kematian Sekar ini bikin saya galau gitu kan. Ya udah. Oke. Nah, Bang Ale kan nanya kan saya dapat dari mana itu janin. Nah, si Jono ini nawarin bantuan untuk pertama kali ke saya. Ya udah, Tony, lu gue bantu deh nyariin janin. Udah, tenang aja, lu tinggal ritual.
Nah sebelum saya makan janin itu tangan saya sempat disilet bang. Darah itu ditaruh di gelas kecil kayak sloki gitu. Saya disuruh cap tangan 5 jari kayak kucil saya di Naruto itu. Ada kertas gulungan, cap 5 jari gini. Udah, berarti kamu udah masuk. Gilanya, darah itu saya disuruh minum. Darah saya sendiri nih yang dari tangan. Itu mau muntah saya. Udah, balik lagi ke cerita. Si Jono itu nyariin entah dapat dari mana. Dapat tuh 2. Disuruh makan saya Bang Ale. Ini disclaimer ya, janin itu ditaruh di nampan yang bulat itu. Di sini ada janin. Kata si Jono, udah Tony lu makan. Rasanya nggak enak. Dari kepala sampai kaki utuh saya makan. Itu janin usia 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan kira-kira. Nggak enak banget. Udah tuh. Nah setelah saya makan janin itu, saya jadi punya kelebihan Bang Ale. Ibaratnya kayak punya ilmu pelet atau semar mesem lah kalau kata kita. Nah itulah yang saya manfaatkan untuk nge-guide perempuan untuk cari tumbal janin selanjutnya nih. Udah si Joni itu udah beralih tugas. Yang tadinya menyediakan janin buat saya, sekarang cuma ini ngatur nih janin ini harus dikemanain dulu sebelum dimakan sama si Tony gitu. Dah. Saya ringkas cerita nih, saya udah dapet tumbalnya, saya udah pacarin, saya udah pakai dia. Dia ngechat tuh cewek tuh. Tony gimana nih gara-gara lu gua hamil ya udah. Saya bawa ke rumah tua itu yang tadi saya ceritain di awal. Diurus sama si Jono. Udah janin itu keluar. Saya makan. Habis saya makan janin itu saya langsung nyari lagi tuh. Tapi ini beda jalannya, lewat santap pria bersama Bang Ale. Disclaimer dulu Bang Ale. Santap pria bersama itu ketika kita berhubungan badan dengan yang bukan pasangan kita. Dan itu juga macam-macam, ada yang laki dengan perempuan, ada yang sesama jenis atau yang transgender Bang Ale. Di situ. Dan setelah kita rampung melakukan itu, pulang tuh. Nah ya, ringkas cerita, saya udah pulang nih ke rumah kan. Kebetulan 2016 itu saya udah kos karena ada perkara di rumah sama nenek. Udah tuh, saya udah kos, saya udah pulang ke kosan. Itu saya nggak tenang Bang Ale. Teror terus. Suruh nyari lagi. Dan ketika teror itu terus berlangsung, libido saya makin tinggi. Semakin banyak yang saya pacarin. Saya nggak tahu ya. Dari kurun tahun 2016 sampai tahun 2021 itu ada berapa janin yang saya korbankan, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Nah, efek samping dari saya sering ritual makan janin itu, usaha saya lancar nih. Dalam artian yang saya tadi udah bilang, saya jualan rokok, jualan pulsa, sama minuman dingin. Itu berapa sih untungnya Bang Ale logikanya kan? Iya. Sehari itu sih bisa dapat 5 juta loh. 5 juta. 5 juta itu plus dikasih sama orang yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba ngasih duit aja. Nih Mas Tony, lu kamu bukan dari keuntungan aja. Nah, mau tahu Bang Ali gilanya apa lagi? Dari duit yang 5 juta itu, saya nggak pakai buat beli aset ya. Saya terjerumus ke dalam suatu hal yang bisa dikatakan saya jadi mucikari lah di aplikasi ijo. Kalau Bang Ali tanya dari mana saya dapat stok perempuannya, dari teman ke teman. Misal Bang Ale nih punya stok perempuan, calling ke saya, Mas Tony saya punya stok perempuan nih. Saya lihat dulu barangnya. Kalau cakep ya udah, ada MOU lah kalau kata kita orang keren, perjanjian kerjasama gitu ya. Udah tuh, ringkas cerita, kalau Bang Ale nanya itu dipakai dulu nggak Mas Tony? Iya, saya hamilin dulu. Ketika saya udah dapet janinnya, udah saya kasih. Bisa dibilang perempuan yang kerja sama saya waktu itu, ya maaf tanpa merendahkan perempuan, barang bekas semua, nggak ada yang asli.
Udah sampai di situ, tumbal lancar, makan janin tiap bulan lancar, usaha saya makin enak, makin naik. Dan orang-orang yang dulu ngebully saya sungkem, nggak berani, udah takut. Dan gilanya saya, Bang Ale, saya sempat melakukan sesuatu yang bisa dibilang melanggar hukum, jual obat-obatan. Oh, oke. Kayak ya bukan narkoboy ya, bukan narkoboy. Oh, bukan narkoba. Bukan kayak pil kucing, distro, karnopen gitu. Pak, ini apa namanya tuh, tramadol. Iya. Dan itu dulu kalau saya kulakan satu box, bok-bokan satu box itu isinya 120 butir. Di situ saya makin kaya, Bang Ali. Penghasilan masih naik. Ketika saya jualan obat itu penghasilannya 6 juta atau 8 juta tuh. Saya jadi bandar waktu itu. Saya juga sempat jual nomor togel untuk ya apa ya, duit usaha yang halal itu ya saya buat makan, buat hidup, buat servis motor dan segala macam. Nah yang haram ini saya puter untuk itu tadi, kegiatan satanik itu tadi. Nah ringkas cerita, ketika usaha saya udah naik, cewek udah makin banyak nih, tidur itu saya nggak tenang, Bang Ale. Tidur tuh saya nggak pernah tenang. Selalu ada bisikan di kuping saya, di kepala saya, kamu harus cari tumbal, harus cari dan cari. Saya sempet konsultasi sama si Jono nih, teman saya. Jono, gimana nih? Gue pengen tidur nggak bisa tidur, masa gue kerja mulu gitu kan? Ya udah sih, gue juga begitu, nikmatin aja. Namanya kita bersekutu sama iblis. Nah, oh ya saya lupa cerita Bang Ale. Di dalam aliran satanik ini saya bersekutu sama 2 iblis. Oke. Kalau biasanya orang kan Baphomet ya. Kalau saya Ifrit sama Beelzebub. Oh. Sosok itu muncul. Nih saya ceritain dulu ya, agak mundur ke belakang maaf. Ketika saya ritual, itu kan saya di nyilai tangan biasa. Dari darah yang saya tampung, itu kan dibikin simbol pentagram sama bintang Daud terbalik. Tapi yang bikin simbol bukan saya, karena saya nggak bisa gambarnya. Si Jono yang bikin. Oke. Saya tinggal duduk. Kalau pentagram tuh kayak gimana ya? Kalau bintang Daud kan gini ya. Pentagram itu kayak bentuk bintang tapi segi 5. Nanti Bang Ale bisa Google aja, ada kok. Di situ udah digambarkan sama si Jono nih, ringkas cerita. Saya tinggal duduk baca mantra. Dan mantranya itu gila, itu menghujat Tuhan loh. Contoh kayak saya manggil Ifrit kan bahasanya bahasa Persia, saya nggak bisa. Saya nego lah sama si Jono ini. Jono, jangan pakai bahasa Persia deh, gue orang Jawa. Pakai bahasa Indonesia nggak atau nggak bahasa Jawa? Ya udah Indonesia aja. Gini, wahai Ifrit, engkau sang maha kuasa, engkau sang penguasa dunia, maka tidak berkuasalah Tuhan kepadamu. Nah itu kalau saya manggil Ifrit secara singkatnya. Kalau saya manggil Beelzebub nih untuk pengasihan, wahai Beelzebub, engkau adalah penguasa tertinggi di alam semesta, maka bantulah kami. Dan aku sudah tidak menyembah kepada Tuhanku lagi. Udah, itu. Sebenarnya mantranya panjang tapi saya singkat aja ya. Setelah saya ritual itu, udah tuh kayak ada sesuatu yang masuk ke badan saya. Saya jadi gila perempuan. Saya jadi apa ya? Gila untuk nyari tumbal. Maksudnya ketika saya ngeliat cewek, ibaratnya Bang Ali perempuan nih, ini cocok nih, bisa gue pakai nih, bisa gue ya gitulah ya, berhubungan badan. Udah saya ngerasa ini namanya kita manusiawi, hati nurani nggak bisa bohong ya. Aduh Tony, lu sampai kapan sih begini? Sampai kapan sih lu udah sesat banget, lu udah cacat lu, atau lu tahu diri gitu loh.
ibadah kayak lu kalau bahasa warungnya ya. Dan kalau Bang Ale tanya, di Bang Tony sendiri ada tumbalnya nggak sih keluarga yang hilang? Ada. Ibu angkat saya hilang Bang Ale, meninggal jadi tumbal. Saya kan dulu diasuh sama 2 orang ibu karena ibu saya dulu almarhum kerja. Jadi saya dititipin orang, disisuin sama orang, ya itulah ibu itu yang merawat saya. Meninggal gara-gara tumbal saya. Dan itu tumbal itu bukan kita yang pilih ya, tapi ketuanya yang milih. Disclaimer aja buat orang-orang yang belum tahu, di satanik itu ada tingkatannya lah. Ada ketuanya, ada anggotanya, ada sekretarisnya. Nah yang ketua ini yang bagian ngambil tumbal gitu. Dan dalam aliran satanik itu juga, dulu kan saya bagiannya cuma anggota ya, sebagai anggota biasa. Yang dulu ketika saya nyari anggota itu bayarannya per orang 750.000 Per orang. Enggak per orang, maksudnya itu per bulan Per satu orang. Semisal gini, Bang, saya yang rekrut Bang Ale nih, ngajak gitu. Oh oke. Ya gitu. Jasa ngerekrut orang. 750.000. Dan dari situ saya sempat punya anak buah Bang Ale untuk nyari anggota lain. Jadi mirip MLM. Iya, multi level marketing di situ. Dah, ketika saya udah punya anak buah, ketika saya udah punya murid banyak lah, udah saya nggak perlu capek nyari tumbal dong. Nah, di sini gongnya ketika saya tidak bergerak di organisasi itu, cuma ngandelin tumbal, saya semakin diteror nih. Lu jangan ngandelin anak murid lu kerja juga Tony. Yang neror tuh ketua saya. Entah lewat mimpi buruk, entah lewat bisikan atau ancaman. Bang Ale tahu ancaman paling gila apa? Kalau lu nggak mau kerja, ibu kandungmu saya matiin. Mana ada sih Bang, anak yang mau ibunya meninggal tuh mana ada? Saya kan takut tuh. Dah saya kerja di situ kan. Saya kerja, dah nyari tumbal lagi. Sampai saya dapet tumbal itu yang kalau menurut saya ikonik. Kenapa ikonik? Dia itu ternyata tulang wangi Bang Ale. Pernah dapet tumbal tulang wangi. Ini saya ceritain dulu ya sejarahnya saya ketemu sama tulang wangi ini. Saya masih ingat pagi di hari Senin kalau nggak salah. Kan saya jualan ya. Nah si tulang wangi ini ternyata anak dari yang punya toko tempat saya belanja, Kulakan lah ibaratnya. Oke. Kenal nih, sebut aja namanya Prita ya. Saya kenal sama Prita ini, dia sering layanin saya kan. Saya ngobrol lah sama dia, ngajak makan di luar, ngopi. Akhirnya dia juga cerita masalahnya ke saya semua. Bodohnya si Prita ini Bang Ale, dia ngebuka semua identitasnya, tanggal lahir, segala macam itu dibuka ke saya karena udah kadung percaya, udah nyaman. Namanya cewek ya. Salah satu faktornya mungkin dibantu karena saya udah punya ajian Semar Mesem itu tadi mungkin. Udah, ketika saya udah ngebuka, dia udah ngebuka, maksudnya maaf, si Prita itu udah ngebuka, saya bawa lah langsung ke tempat ritual di rumah tua itu. Tapi saya nggak bilang langsung yuk kita ke rumah tua, enggak. Saya ajak makan dulu, saya senengin dulu, saya pakai dulu. Dan untuk yang tulang wangi ini Bang Ale, si Prita ini tuh saya kayak ada kecenderungan, kan namanya orang kalau berhubungan sama perawan kan ada darahnya ya. Itu saya jilatin Bang Ale, saya jilatin. Si Prita itu nanya sama saya, Tony, lu gila, itu darah perawan gue, lu gak jijik? Enggak, gue seneng banget, nikmat. Dan yang paling gila Bang Ale, namanya cewek kan ada orgasme tuh, mohon maaf ya bahasanya agak jorok. Ketika si Prita itu orgasme, saya minum Bang Ale. Iya, saya minum.
Saya minum air orgasme dari si Prita ini. Setiap perempuan yang berhubungan sama saya terus orgasme saya minum. Darahnya saya jilat. Itu udah jadi kenikmatan yang hakiki Bang Ale. Kalau Bang Ale mau tahu, aduh. Dah. Saya bawa kan ke rumah tua habis saya berhubungan itu kan. Saya kenalin lah sama ketua. Anggaplah ketua ini Mr. X ya. Sama si X ini saya bilang, X ini pacar gue nih, Prita gitu kan. Nggak tahu kenapa si X itu bilang, wah Tony hebat loh, dia tulang wangi ini, waduh hebat loh, nih kakak nih tulang wangi. Udah kan tadi saya cerita ya di awal ada santap pria bersama. Nah si tulang wangi itulah yang jadi pasangan saya. Paling gilanya Bang Ale, si Prita itu gak cuma main sama saya. Kan tadi udah main sekali sama saya. Di santap pria bersama itu dia main berempat. Saya sama anggota yang lain. Gak digilir, main berempat. Foursome, coba aja bayangin. Main berempat, cowoknya 3? Iya, termasuk saya. Oke. Bis main berempat itu, ini disclaimer ya, kalau kita golongan satanik itu kan kalau berhubungan badan itu bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau orang normal kan cuma 30 menit ya, paling banter. Kalau kita 1,5 jam. 30 menit juga udah kelamaan. Iya, kalau buat kita orang normal ya. Itu abis saya berhubungan tuh, kita nih berempat nih, kayak orang bego Bang Ale. Kayak dibikin lupa kita habis ngapain sih, habis ngapain gitu kan. Udah tuh si Prita habis itu pulang nangis kan, kita lompat ke 2 bulan setelahnya, dia hamil. Seperti biasa dong, ketika dia hamil saya nggak peduli itu anak siapa karena kita main berempat. Kita ambil, kita aborsi lagi, kita makan. Yang makan saya Bang Ale, makan. Ketika saya makan janin itu saya tambah dengan darah ayam cemani Bang Ale. Jadi kayak lebih mantep ya rasanya, gimana sih. Aduh, itu udah kan saya udah makan itu janinnya, saya udah pakai dia tuh. Seminggu setelah saya makan janinnya bersama ayam, darah ayam cemani, dia meninggal Bang Ale. Kecelakaan. Bang Ale mau tahu dia kecelakaan kayak gimana? Kepalanya putus tus, kepisah dari badan, matanya keluar, usus terburai. Bang Ale kalau ada di situ saya yakin pasti nggak enak makan. Iya. Udah dengernya aja udah pusing ya. Setelah si Prita tulang wangi ini meninggal, ilmu saya makin banyak Bang Ale, usaha saya makin laris, duit makin banyak, usaha ijo di aplikasi ijo semakin berjalan. Selesai di situ ada callingan dari ketua. Tony, saya kan ibaratnya kalau dunia sales tuh udah the best lah. Bisa nggak cariin tumbal apa lagi, darah perawan, tapi dia kayak punya kelebihan kayak indigo gitu. Buat apa? Buat saya persembahkan sama si Ifrit, biar kekuatannya makin bertambah si Ifrit itu, dan komunitas kita semakin dikenal orang. Bingung kan? Yang namanya indigo ya, mau orang percaya atau enggak, saya nggak ngurus di situ. Pasti kan dia punya kekuatan dong, punya yang namanya spirit atau apapun yang bisa jadi penangkal. Agak susah saya deketinnya, agak susah, itu butuh waktu. Oh ya, disclaimer Bang Ale, ketika saya nyari tumbal itu ada jangka waktunya. Semisal saya makan janin tiap 1 bulan nih, 2, itu harus di jangka waktu 1 bulan. Setelah kamu nyari itu waktunya nggak boleh lewat dari 1 bulan itu. Kalau lewat ya udah gagal. Taruhannya ketika kita gagal ya nyawa keluarga kita.
yang disikat sama dia, sama si X ini. Jadi istilahnya saya kayak berpacu dengan melodi gitu. Kalau kata orang keren mah makan buah si malakama, kesini kena, ke situ kena. Ya udah ya, ringkas cerita, saya butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk deketin anak indigo ini. Dan itu saya sempat melakukan pertarungan sama indigo perempuan ini. Bukan pertarungan secara fisik ya. Mungkin dia berdoa sesuai agamanya, dan saya pun berdoa sesuai kepercayaan saya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalah Bang Ale, dia Bang Ale muntah darah itu. Langsung taunya dari mana? Dari temen yang tetanggaan sama dia, ngabarin ke saya, Tony, lo habis bertarung sama dia ya? Jadi tetangga gue tahu dia mati muntah darah. Oh iya, di mana sekarang? Rumah sakit. Untuk yang indigo ini nggak saya pakai dulu ya, karena dilarang sama si X. Saya cukup ngambil darahnya aja. Dah ketika dia muntah darah di rumah, dibawa ke rumah sakit. Kan yang namanya rumah sakit kan ada kantong darahnya tuh. Di selang infus atau apa lah namanya, saya nggak tahu. Itu saya ambil Bang Ale. Itu dia matinya kehabisan darah sebenarnya. Saya ambil darahnya, saya bawa ke rumah tua itu. Ibunya sempat nanya ke saya, karena kan emang saya akrab sama ibunya kan. Mas Tony, itu taunya kan ibunya nih tahu kalau saya bisa ngobatin orang lah ibaratnya. Anak saya kan indigo nih, kok dia meninggalnya nggak wajar ya? Dia bertarung sama siapa? Saya bilang dong, dia bertarung sama satanik. Saya bilang, tapi saya nggak ngomong sama ibunya kalau saya terlibat, enggak. Saya bikin kambing hitam, si Jono, temen saya tumbalin. Dan akhirnya ibunya ini kan nyari orang pinter ya, entah ustadz atau kiai saya nggak tahu. Si Jono temen saya yang ngebantuin saya cari tumbal tewas Bang Ale. Ringkas cerita, kita lompat lagi kan, saya tadi bilang ya udah dapet tumbal segala macam ada. Itu di situ saya udah ada mulai rasa jenuh Bang Ale. Aduh, sampai kapan sih gue begini gitu? Sampai kapan sih? Ya sama kayak tadi, saya udah cacat tapi kelakuan kok brengsek begini. Kenapa saya pengen berubah? Saya sering diimpiin almarhumah ibu saya Bang Ale. Ditegur lewat mimpi. Ibu saya kan waktu itu tinggal di Cibinong ya, saya di Pasuruan ngekos kan. Diimpiin saya, Tony, sayang anak ibu, ayo dong, jangan gitu kelakuannya, kamu gak kasihan sama ibu. Namanya anak laki-laki kan, cinta pertama kan ibunya. Tuh sekali 2 kali gak saya gubris Bang Ale, makin intens, mimpinya makin intens itu. Saya gak tenang kan, konsultasi lah saya sama si X ini. Tahu yang dilakukan apa? Yang dikatakan sama X, udah habisin aja ibu lu. Marah saya di situ, otomatis ya. Namanya anak laki-laki disuruh ngabisin orang tuanya, siapa yang nggak marah Bang Ale? Berantem saya sama X di situ. Ya berantem fisik ya, meskipun saya kalah karena X kan normal. Akhirnya saya kan sakit hati ya, ibu saya digituin kan. Kalah fisik ya, saya main belakang dong, main ilmu lah ibaratnya. Berantem jebret, cari itu nggak ada yang menang nggak ada yang kalah kan. Saya sempet datang, tetap ritual, tetap datang, tapi hubungan sama saya sama X ini nggak baik. Karena kan udah nyangkutin ibu saya kan. Dia ngancam saya, wah lu gak bisa Ton, ngalahin gue, lu gak bisa Tony. Lu mana kemarin sore. Nah gara-gara saya seri sama si X ini, saya akhirnya belajar ilmu kebatinan, ilmu kejawen. Disclaimer dulu Bang Ale kan, kakek saya dari pihak ibu kan almarhum dalang, praktisi kejawen juga. Kalau dari bapak itu kan lebih ke kiai. Saya belajar lah ke orang yang bisa dikatakan notabene dulu gurunya almarhum kakek saya.
katakanlah nama kakek saya itu Joni ya. Saya datang ke gurunya kakek saya nih, si Mbah Joni kan. Si gurunya kakek ini nanya, kenapa kamu ikut satanik? Langsung ditegur, nggak pakai nanya, nggak pakai babi ibu. Kaget. Bahasa Jakartanya mah, lu ngapain ikut begituan, kakek lu nggak begitu. Lu mending jadi dalang aja lu gitu ya. Gimana ya, saya sering dibully. Sempet diomelin sama Mbak Warto itu. Terus lu datang ke gue cuma untuk cari tameng supaya lu bisa ngalahin si X ini. Iya. Akhirnya dengan segala dengan segala kerendahan hati saya minta tolong buat, akhirnya diajarin. Akhirnya saya kan diajarin suatu ilmu yang dimana ilmu itu ilmu tingkat tinggi Bang Ale. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu namanya. Itu adalah ilmu yang dimana kita memahami kesejatian hidup. Kalau kita udah punya ilmu itu, entah itu setan, jin, demit, itu nggak bisa nyentuh kita. Udah, ringkas di situ saya belajar. Saya disuruh bertapa. Saya disuruh bertapa di hutan. Saya disuruh puasa. Saya disuruh untuk nggak pati geni, karena saya nggak kuat untuk pati geni. Ibaratnya saya disuruh puasa, suruh zikir, suruh wirid, tapi versi kejawen. Selama 41 hari di situ. Puasanya itu saya cuma makan singkong sama ubi dan air putih. Udah. Ringkas cerita, ketika saya bertapa, namanya orang bertapa kan pasti ada gangguan Bang Ale. Itu kuntilanak, pocong, genderuwo. Ada Bang Ale. Bayangin deh Bang Ale, fisik saya udah kayak gini kan, udah cacat. Digandolin sama makhluk halus namanya pocong, genderuwo dan kawan-kawan. Seberapa beratnya saya? Udah mah jalan berat, digendolin sama begituan berat. Udah tuh ya, ringkas cerita, sampai 41 hari saya dapet ilmunya, saya dapet kitabnya. Di hari ke-42 atau 43 setelah saya ritual itu, tarung lagi saya, bertarung lagi sama si X. Saya tantang dia di tempat terbuka kayak di, kan ini saya jelasin dulu ya kenapa saya nantangin dia di tempat terbuka. Ada maksudnya tempat yang nggak ada atapnya, karena kata Mbak Warto gitu, kalau kamu berantem sama si X jangan sampai dia duduk di atas simbol pentagram atau bintang Daud terbalik. Tantang dia di atas tanah yang nggak ada iup-iupannya kalau kata orang Jawa mah. Kenapa harus begitu? Saya kan orang kepo ya. Tanah itu buat netralisir, Tony, udah lakuin aja. Kamu harus cari pengapesannya si X ini. Apa? Tanggal lahirnya, wetonnya, sama bagian rambut. Saya cari. Tapi saya nggak nyari sendiri ya. Bayar orang. Si X ini kan punya orang kepercayaan ya. Selain temen saya tadi tuh yang awal yang saya ceritain, ada anak baru lah. Saya minta, saya kasih dia duit 500.000. Bro, ini lo kan deket sama X, guntingin rambutnya dong bareng dikit aja. Buat apa? Enggak, gue mau ritual. Saya bilang gitu kan. Ringkas cerita, udah dapet, saya kasih itu 500.000. Di hari kelahiran si X itu, di hari Kamis Pon, saya ritual. Saya baca doa, saya bakar dupa, saya simpen fotonya, saya kasih darah saya baca mantranya, Hong Wilaheng Namastomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng ABCD. Saya bertarung di situ. Saya lagi di rumah, dia lagi di luar, mungkin kebetulan memang lagi di luar. Dari mana saya taunya? Karena dia lagi ke pantai waktu itu kata teman saya. Pas. Ya udah. Pertarungan itu terjadi antara jam 12 sampai jam 3 hampir mau subuh. Udah saya wirid, saya zikir. Udah saya nggak tahu itu kejadian apa, saya nggak tahu, tapi saya ngerasanya kayak ada yang keluar dari badan saya. Mungkin kalau orang bilang itu astral projection ya. Oke. Brogo Sukmo. Iya. Gitu ya. Setelah saya astral projection itu subuh itu pulang jam 4:05 tuh. Asola kalau orang-orang tuh kan gitu. Pulang.
Udah pulang tuh saya langsung lemas saja tidur. Dapat kabar 2 minggu atau berapa minggu lah, seminggu sampai 2 minggu dari teman juga ngomong, Tony, lu tahu nggak ketua kita si X meninggal. Apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah akhirnya dia mampus. Seneng dong saya. Namanya anak kan, berhasil melindungi ibunya kan ada kesenangan sendiri di situ. Gobloknya saya Bang Ale, gobloknya saya nyebut alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau masih ngasih kesempatan saya untuk membunuh ini orang. Secara logika, paling Bang Ale juga mikir, ini si Tony gimana sih, tadi nyembah satanik, sekarang nyebut nama Allah. Ya namanya orang Bang, sekafir-kafirnya orang kan di sini masih punya iman. Jadi nggak bisa bohong gitu loh. Udah tuh, saya ngeliat si X itu gitu keadaannya, udah dimakamin juga. Udah tuh, saya sempat ngomong di atas kuburnya, makanya jangan ngeremehin Tony mau biar catat juga pinter. Udah saya tinggal tuh, saya ludahin Bang, saya kencingin kuburannya. Wah tuh udah begitu saya pulang, saya punya cita-cita buat keluar dari satanik itu. Kenapa? Urusan saya sama si X ini udah lunas karena ibu saya selamat, satu. Kedua, saya juga udah capek, saya udah jenuh dengan ini semua. Dan ya namanya orang ya, saya pengen hidup bener, tapi nggak bisa. Sama si teman saya nggak dibolehin. Lu kalau keluar, keluarga lu habis lagi. Iya, baru niat doang, ada keluarga saya yang jadi tumbal. Anak dari ibu susuan saya, bisa dibilang tuh kakak saya lah. Iya. Dan meninggalnya itu nggak wajar Bang Ale. Perutnya gede, padahal dia nggak hamil. Tiba-tiba tuh perutnya gede aja. Kejadiannya tuh kayak ada sesuatu yang jatuh dari atap rumah, kayak ada ledakan gitu. Habis maghrib ceder gitu. 3 hari setelah kejadian itu perutnya gede. Saya lihat sendiri waktu itu, cuma saya nggak punya dokumentasinya. Udah tuh, itu kejadian saya mau keluar tuh di tahun 2021 ya. 2021 saya punya niat buat keluar. Karena ibu saya juga sakit kan, komplikasi diabetes waktu itu. Jadi saya nggak sanggup nih ngurusin ginian. Keluar, saya pengen fokus ngurusin ibu saya. Udah, singkat cerita di situ, kita balik lagi ke awal. Kakak sesusuan saya ini kan meninggal. Saya lihat, saya kan dendaman orangnya ya. Lu kalau punya masalah sama gue, it's okay, tapi nggak usah nyangkutin keluarga gue gitu loh. Saya balas lagi. Dia ngebunuh kakak saya bunuh lagi dia, bertarung lagi, mati minta darah itu. Itu kan saya dikabarin ya sama temen, Tony, lu udah ngebunuh berapa orang lu? Nih si ini nih mati nih, temen lu nih. Saya ngapain? Gue pengen keluar lah, dia nggak ngebolehin, nggak apa-apa, tapi keluarga gue dihabisin sama dia. Dari mana saya tahunya? Selain saya tahu sendiri, saya juga dikasih tahu sama kiai di tempat saya itu. Ini anggaplah saudara sesusuan saya ini ada di daerah itu ya, di Jawa Timur juga. Udah gitu, kiai itu emang sempat ketemu sama saya. Mas, anggaplah namanya Tina ya. Ini Mbak Tina meninggal nggak wajar, dibikin orang. Siapa? Saya kan pura-pura bego aja ya. Ini kayaknya organisasi satanik yang bikin nih. Namanya juga disebutin. Sebutlah namanya Adi gitu ya. Si Adi. Dendam banget dong. Udah akhirnya saya ritual. Sama ritualnya prosesnya. Nyari weton hari lahir. Di hari lahir itu ya saya cari pengapasannya ya. Jadi. Kalau Bang Ale tanya, setelah pertarungan itu dari Mas Tony ada yang luka nggak? Ada. Saya nggak bisa jalan, Bang Ale nggak bisa bangun. Setiap selesai pertarungan itu saya nggak bisa bangun. Sebulan.
Dan mungkin Bang Ale juga nanya lah, kalau sebulan Mas Tony nggak bangun, dari mana duitnya? Lah itu kan duit udah saya kumpulin, nah yang uang jin dimakan setan ya, saya bayar kosan dari situ, makan dari situ, bayar kosan dari situ. Ya udah dari situ aja. Saya juga sempet disamperin sama kiai buat berobat. Gimana kok saya tahu disamperin sama kiai? Karena tetangga kos saya bilang, anggaplah Ibu Mumu ya, yang punya kos, sebutlah namanya Ibu Mumu. Pak Ustadz, ini aduh Mas Tony kayaknya sakitnya nggak wajar, disantet orang dia. Malum ya, orang Jawa kan nggak ngerti satanik, ngertinya kan santet, teluh gitu. Mas Tony yang mana? Yang cacat itu, yang biasanya naik motor roda 3 itu, kata. Iya, nggak bisa bangun dia. Tolongin apa Pak Ustadz? Ditolongin, diruqyah saya Bang Ale. Di ruqyah itu nggak sadar saya. Entah saya kesurupan apa. Kalau dari cerita Ibu Mumu dan Ustadznya, saya cuma bilang, saya minta tumbal. Kamu harus cari janin. Kamu harus tetap mempersembahkan darah sama saya. Tahu apa yang terjadi sama kiai yang ngobatin saya? Tepar Bang Ale. Tepar, bukan meninggal ya. Tepar. Disclaimer dulu, itu adalah kiai keempat yang ngobatin saya. 3 kiai sebelumnya meninggal, habis. Dan kebetulan kiai yang dibawa ini adalah guru ngaji saya sih. Ketika saya kecil. Kiai itu tepar, saya dalam proses pemulihan, gangguan semakin ada. Saya sering ditampakin sosok jin ifrit mungkin yang dia punya sayap, bawa trisula, tanduknya panjang. Itu kejadiannya tiap malam Jumat. Dan setiap saya mau tidur itu, saya kayak dierep-erep, tahu Bang Ale, kayak dierep-erep, tahu nggak sih? Kayak dierep-erep. Saya itu ya kadang ya muntah darah, kadang ya sesuatu yang nggak masuk akal tuh ada di badan saya, kayak pecahan kaca, bering. Yang paling aneh, Bang Ale pernah lihat nggak orang bisa muntahin keris? Belum. Itu muntah saya keris. Oh, Keris. keris yang sepanjang itu? Iya, keris. Itu kalau dipikir logika nggak masuk akal. Mohon maaf ya, ini terserah penonton mau percaya atau enggak. Itu yang saya alamin. Panjang itu keris. Dan kata orang yang ngobatin saya, selain kiai yang tadi ya, ada lagi nih ustadz baru nih. Wah, ini keris nunggu sosro katanya, buat pemikat nih. Kebetulan kalau kata ustadz itu, ini Mas Tony juga wetonnya bagus, tulang wangi nih. Saya kan agak risih ya kalau ada ustadz kayak gitu ya. Maksudnya, lu kalau ngobatin gue, ngobatin aja, lu nggak usah banyak komentar. Gue butuhnya obatin aja sih. Saya berantem sama ustadznya, saya omelin lah ibaratnya. Udah tuh, Bapak kalau mau keris ini, bawa, nggak usah bongkar-bongkar dapur saya. Mau saya tulang wangi kayak tulang kecut kayak urusan saya gitu kan. Udah, saya proses pemulihan lagi setelah muntah itu 2 bulan proses pemulihan. Saya diruqyah, saya dibawa ke pondok pesantren, saya disuruh ibadah di situ. Alhamdulillah Bang Ale, saya ibadah. Ini disclaimer ya, saya ibadah itu baru-baru aja. Pertama ketika tahun 2008 sampai 2016, ketika saya pengen cekar itu di hidup pacar saya rajin ibadah tuh. Dan ketika saya meninggal, Sekar itu meninggal, maaf. Udah saya putus ibadah tuh, nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat, nggak apa, nggak. Udah putus aja, jadi orang sesat tuh. Udah seperti yang cerita saya di belakang ya. Nah setelah saya pengen keluar, ibadah saya makin rajin, meskipun nggak tepat waktu. Kan setelah saya pengobatan itu kan disaranin, Mas Tony tolong dong banyak ibadah aja. Mas Tony perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Ini gangguan akan bisa hilang.
kalau Mas Tony jadi orang ikhlas. Hah? Ikhlas gimana Pak Kiai? Ya udah, semua yang terjadi sama diri kamu itu atas kelakuanmu sendiri, dan penyakit ini semua bisa hilang kalau kamu menyandarkan semuanya kepada Allah. Kamu minta ampun nama Allah, akui segala dosamu. Karena setan tidak bisa mengganggu orang yang dia berpasrah sama Tuhannya, yang dia ikhlas ridho sama Tuhannya. Lakukan itu. Dan kalau kamu beribadah, jangan dianggap kamu yang ibadah, tapi Allah yang ngasih kamu kesempatan itu. Saya kan ya goblok lah dalam hal agama tuh, goblok, nggak ngerti gimana sih Pak Ustadz. Nih logikanya gini, kamu punya tangan, kamu punya kaki, punya mulut buat ngomong, itu produk kamu nggak? Produk kamu bukan, kamu ikut bikin nggak? Enggak. Ya itu kan Allah yang ngasih, Tuhan. Ya udah, kalau kamu ibadah, ya Allah terima kasih ya. Jangan sombong, kan kebanyakan orang sombong ya kalau ibadah. Nih gue nih Haji Anu gitu kan, gue sering puasa Anu. Nah saya nggak boleh begitu Bang Ale. Kalau ada sedikit aja kesombongan dalam dirimu, si Ifrit, Belzebub atau siapa namanya, datang lagi. Dan sampai sekarang gangguan itu masih ada. Saya sampai sekarang juga masih berobat. Oh, sampai sekarang? Iya. Kenapa saya masih berobat? Karena libido saya makin tinggi. Saya nggak bisa ngeliat perempuan. Maaf ya, bahasanya agak jorok buat penonton. Mohon maaf ya, emang bahasanya ke situ. Emang itu yang saya alamin. Nggak peduli ya, meskipun kalian nanti bilang, ah lu udah cacat nggak tahu malu, bodo amat. Kayak darah perawan, air orgasme itu hal yang bisa kehidupan yang hakiki lah buat saya. Kalau saya nggak ada itu tuh kayak nggak hidup, rasanya gimana sih? Ya jangan ditiru ya. Dan saya harap ketika nanti penonton denger cerita saya, ya jangan ditiru, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Walaupun banyak buruknya ya. Iya. Yang saya mau kasih tahu sama penonton di sini adalah, sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Artinya apa? Nggak ada manusia yang buruk-buruk banget. Nggak ada manusia yang baik-baik banget. Semua sama. Kita punya jatah untuk bikin salah, tapi cuma butuh waktu aja kapan. Kan biasanya ada tuh orang, pasti setelah video ini tayang, komen kan nggak melulu ada yang positif ya. Iya betul. Ah lu Tony lu udah cacat, nggak tahu malu lu. Wah anu. Ya udah. Ya namanya orang kan punya jatah bikin salah Bang Ale. Saya juga bukan malaikat ya, bukan nabi. Yang penting kan saya sedang berusaha bertobat. Meskipun tidak tidak sepenuhnya bertobat, kadang masih kepleset gitu loh. Masih hilaf. Ya. Dan jujur aja Bang Ale, ini satanik itu adalah hal yang paling bodoh yang pernah saya lakukan. Saya hampir kehilangan ibu saya kandung. Ibu saya ibu susu saya juga meninggal, kakak saya juga nggak ada. Jadi balik lagi, buat apa sih gue punya duit kalau gue kehilangan keluarga gitu. Dan semenjak saya lepas dari satanik ini sampai sekarang masih ada tuh tantangan untuk bertarung, tantangan untuk yang namanya ngetes gitu, seberapa sih Tony ketika dia udah jadi ahli ibadah. Itu nanti ada sambungannya sih. Saya pernah nolongin orang yang dia diganggu sama sekte saya, dan orang itu sampai meninggal. Nanti kalau memang saya diundang lagi ke studio, saya bakal ceritain. Oke, kita bakal lanjut di part 2. Insya Allah, kalau videonya rame. Dan terakhir Bang Ale, sebelum mungkin ditutup ya, buat para penonton yang mau keluar dari godaan setan, ya bukan satanik ya, setan. Kalian harus jadi orang yang ikhlas banget. Menganggap kita itu kayak gelas kosong. Kita harus belajar, harus lebih baik dan baik. Tuhan gak ngeliat ibadah kalian. Tuhan itu cuma ngeliat seberapa kita mau usaha hidup lebih baik, itu aja. Karena kenapa? Banyak orang yang rajin ibadah, tapi dia selalu mengatai orang. Dan tolong ya, untuk menghindarkan diri dari godaan setan teman-teman, banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir,
Cuma itu aja bentengnya. Insya Allah kalau zikirmu lurus, niatnya tulus, kalian akan terhindar dari golongan satanik ini. Gitu aja sih Bang Ale, terima kasih. Oke. Bang Tony, wah, dari awal sampai akhir cerita bener-bener tegang saya dengarnya nih, bener-bener di luar ekspektasi saya gitu loh, bahwa satanik itu beneran ada gitu. Memang selama ini kan di sini emang udah beberapa narasumber mereka menceritakan tentang satanik ya. Saya pikir kan hanya semuanya itu hanya abu-abu nih, isapan jempol belaka gitu. Tapi di sini pelakunya sendiri itu ada gitu. Iya, salah satunya saya. Ya, berarti mereka ini gimana sih cara mencari apa ya member-membernya ini? Apakah dari mulut ke mulut itu tadi? Iming-imingi kalau hanya 750.000 ya, 700 ribuan tadi ya? Iya, 750.000. 750.000 itu bukan Nominal gede. bukan sebenarnya. nominal gede ya, tapi kok ada orang mau gitu tersesat. Nah itu gimana bang? Disclaimer ya Bang Ali, golongan kami ya meskipun saya udah keluar ya, tapi kan saya pernah termasuk di dalamnya. Satanik itu kalau nyari anggota adalah nyari yang lemah iman, lemah dompet kalau preman pensiun, orang yang lagi di bawah banget gitu ya. Itu mangsa kita. Oh. Contoh kecil, anak-anak yang broken home, anak-anak yang hidup di jalanan, yang mindset mereka pendek, kepengen kaya, kepengen punya duit, itu yang kita sasar. Dan kebanyakan apa ya, member kita itu cewek. Karena cewek itu lebih gampang dipengaruhi secara psikisnya. Saya kalau nyari member cewek ini saya buka aja. Saya deketin dulu dia, saya cari tahu masalahnya. Saya berusaha masuk seolah-olah saya ada di dunianya, dan ketika orang cewek itu percaya dan nyaman sama saya akan masukin. Kamu mau sampai kapan kamu mau hidup kayak gini terus? Mending lu ikut saya, ikut gua gitu. Gua jamin hidup lu enak. Masuk. Saya langsung kasih buktinya. Kan dari organisasi langsung 750.000. Nah kalau saya langsung kasih. Lu mau apa? Skincare, uang jajan, uang sekolahmu berapa? Misalkan uang sakumu 10.000, 15 nih, saya kasih 100, 200. Masuk. Ibarat macan mau nyari mangsa kan nggak langsung terkam, dia kan ngintai dulu Bang Ale. Ya itu caranya. Nah terus ini kan kalau di agama nih ya, ini kan hanya ada masing-masing agama ya, kepercayaan masing-masing ya maksud saya. Ini kan mereka berpegang teguh sama satu Tuhan nih. Nah di satanik ini kan tadi saya dengar kan ada dua simbol ya, atau dua iblis lah di situ ya. Dari siapa tadi yang Ifrit, bintang Daud terbalik, sama pentagram. Nah ini masing-masing ini beda apa namanya, Tuhannya atau setannya nih? Enggak. Iblisnya. Sebenarnya kalau dua simbol itu antara pentagram dan bintang daun terbalik itu sebenarnya sama, satu kesatuan. Oke. Cuma ketika saya masuk ke situ, saya disarankan sama si teman saya tadi yang saya ceritain, udah lu mending nyembah sama dua iblis aja. Buat usaha sama karisma, biar lu nggak diremehin perempuan dan orang yang ngebully lu itu diem. Jadi dua iblis ini punya peran yang beda Bang Ali. Biasanya kan kalau orang cuma, ya maaf ya, itu kan tergantung orang masing-masing. Saya tidak mencela, enggak. Biasanya kan Bapomet doang. Iya. Kalau saya kan dua langsung, ibarat belanja mah saya borong semua. Tapi ya gitu, dari dua ini resiko saya juga gede. Nyawa saya juga hampir hilang, tapi saking sayangnya Tuhan, Allah sama saya itu, saya masih dikasih hidup meskipun sampai sekarang saya masih digangguin. Oke, dan sampai saat ini masih ada? Masih. Satanik ini? Masih. Di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur itu masih ada? Kalau di Jawa Timur jarang. Kalau biasanya ya, yang waktu itu saya ikut di... Iya, Jawa Timur kan itu ya, masuknya. Jadi kalau kita nyari di internet, Google itu nggak nyampe, nggak bakal ketemu. Karena itu sangat dirahasiakan sekali. Dan ini
ini mungkin para narasumber belum pernah ada yang ngomong ya. Patokan dari kita orang-orang satanik itu buku yang namanya Codex Gigas. Pernah dengar nggak? Enggak. Codex Gigas itu adalah buku tebal yang isinya itu sekira-kira 6 berapa halaman gitu. Itu sejarahnya ditulis dalam sehari semalam sama seorang pendeta. Tapi dengan bantuan setan. Oh. Pendeta itu dirasuki iblis lah ibaratnya. Oke. Iya. Tuh. Oke, sebenarnya ini masih sangat panjang ya pertanyaan, daftar list pertanyaan saya itu sangat banyak nih Bang ya. Tapi Oke. karena waktu juga udah habis ya, udah Iya. 1 jam nih. Kita batasnya 1 jam. Nih kalau misalkan rame teman-teman penasaran, nanti akan kita lanjut di session selanjutnya, Bang Tony ya. Insya Allah. Nah, kalau Bang Tony nggak keberatan, kita undang lagi nanti Boleh insya buat Allah. menceritakan kelanjutan dari si satanik ini ya. Boleh insya Allah. Dan Bang Ali. ini merupakan pengalaman pribadi dari Saya. Bang Tony sendiri ya, Betul. tanpa ada rekayasa atau apa-apa dari kita ya. Iya betul, nggak ada rekayasa sebelumnya. Itu murni cerita dari saya sendiri. Nggak ada briefingan, nggak ada embel-embel lah ibaratnya, nggak ada. Dan disclaimer juga mungkin udah diumumkan sama Bang Tony juga bahwa Bang Tony ini adalah penyandang disabilitas ya. Jadi nanti kita mungkin ada videonya ya, saat Bang Tony mungkin kalau kayak gini kelihatan nggak sama kita ya gitu. Tapi takutnya teman-teman nggak percaya gitu. Ya, nanti Wah, ada ini- videonya mungkin ya. boleh ditampilkan. Iya. Oke, Bang Tony ya, ini ada sedikit oleh-oleh nih dari Madu TJ. Terima kasih Bang Ale dan Mas Dudi. Terima Bang Tony Berkah ya, selalu. diminum ya, dikonsumsi setiap hari juga aman Bang Tony ya. Terima kasih. Oke Bang Tony, ini silakan diterima Bang Tony. Maaf, Mbak. Terima kasih Bang Ale. Berkah selalu jejak Amin. backpacker. Semoga makin banyak endorse-nya. Amin. Kerja sama brandnya makin masuk. Amin. Oke, Backpackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Tony. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Dan podcast ini juga teman-teman bisa saksikan di 3 platform resmi: YouTube, Spotify, dan Noise. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Tony ya. Iya. Ditunggu cerita selanjutnya ya. Baik Bang Ale. Dadah. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi Madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.